Keluarga ini tinggal di bawah tanah selama 301 hari untuk melarikan diri dari monster. Makanan kaleng saja. Tidak peduli berapa banyak yang mereka dengar di luar setiap hari, mereka bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah. Karena monster di luar akan mencabik-cabik mereka. Tapi sekarang tinggal 13 kaleng lagi. Sang ibu memutuskan untuk meninggalkan 13 kaleng ini untuk putrinya. Dan dia dan suaminya pergi mencari makanan. Tapi ketika seorang gadis membuka kalengnya, isinya kosong. Melihat lubang di dalam kotak, itu pasti dimakan tikus. Sang ibu segera memeriksa sisa kaleng. Hasil semua 12 kaleng kosong. Bagaimana sekarang? Mereka hanya bisa keluar sekali. Ini malam ini. Jadi ibu biarkan ayah istirahat dulu. Tapi setelah beberapa saat dia dibangunkan oleh putrinya. Ternyata mereka menemukan tikus kikuk itu. Sang ayah mengambil pisau, ingin membunuh tikus ini. Mereka sudah lama tidak makan daging. Sang ayah perlahan berjalan ke arah tikus. Anak perempuan dengan penuh semangat bertanya kepada ibunya. Apa yang dibuat daging tikus? Sang ayah menginjak daun dan mengejutkan tikus. Hanya menabrak kehampaan. Kemudian sesuaikan lagi sudut tabrakan. Tapi pisaunya tertancap di meja dan tidak bisa diangkat. Tikus berlari ke sarangnya. Sang ibu membanting satu pukulan. Membunuhnya. Pada saat ini, ibu dapat mencium bau terbakar. Itu karena tikus yang melarikan diri menumpahkan lampu minyak. Sang ayah ingin memadamkannya dengan tangannya, tetapi lampu itu padam. Tidak dapat digunakan. Dia menarik istri dan putrinya ke samping. Minyak dalam lampu membakar seluruh meja. Untungnya mereka memadamkan api tepat waktu. Tapi tidak bisa menghentikan asapnya naik. Ini akan menarik perhatian monster di tanah. Ayah pikir sekarang sudah gelap, asapnya akan hilang saat monster melihatnya. Sang ibu menemukan bahwa abu dari api telah menutupi ventilasi udara. Karena agar tidak terdeteksi, mereka memilih melakukannya sebelum monster menemukannya. Mereka akan keluar dan membersihkan abunya. Sebelum pergi, sang ibu menasihati putrinya. Tidak peduli apa yang terjadi di luar. Bahkan jika kita diserang oleh monster. Kalau begitu kamu pasti tidak bisa keluar. Sang ayah membuka kunci pintu dan keluar dari kamar bersama sang ibu. Anak itu sangat ingin membantu orang tuanya melakukan sesuatu. Jadi gunakan periskop untuk membantu orang tua mengamati situasi di sekitarnya. Dia akhirnya takut dengan tindakan pembersihan orang tuanya. Anak perempuan terus mengamati empat sisi. Dia melihat bayangan gelap di hutan di kejauhan. Gadis kecil itu takut monster itu datang, jadi dia berteriak keras dan memberitahu orang tuanya tentang situasi di luar. Mereka berdiri terlalu jauh sehingga mereka tidak bisa mendengar. Dia harus memberitahu mereka sebelum monster itu tiba. Jadi dia mengabaikan instruksi ibunya untuk membuka pintu. Tetapi ketika dia pergi, orang tuanya tidak terlihat. Hanya bisa berteriak mencari lokasi mereka. Tiba-tiba sebuah tangan terulur dan menutup mulutnya. Sebagai ibu yang menemukan bayinya. Pada saat ini, sang ayah juga berlari untuk memeriksa situasinya. Gadis itu sangat terburu-buru sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hanya bisa menatap hutan di belakang. Sang ayah mengira putrinya salah, tidak perlu khawatir. Tetapi sang ibu menemukan bahwa kawanan rusa ini diancam akan melarikan diri. Pasti ada sesuatu yang mengejar di belakang. Seluruh keluarga bersembunyi di ruang bawah tanah lagi. Ada juga beberapa rantai besi lagi. Gadis kecil itu bertanya kepada ayahnya apa yang terjadi. Jangan bicara. Ini adalah hari ke-301 mereka di dunia tanpa sinar matahari. Di atas adalah monster pembunuh. Langkah kaki mereka semakin dekat dan dekat. Tapi mereka bersembunyi dengan sangat baik, meskipun mereka tidak terdeteksi. Tapi mereka dengan sangat hati-hati mengikuti jejak elf itu ke dalam ruangan. Dilihat dari suaranya, hanya ada satu monster di atas. Tapi juga membuatnya takut untuk menangis. Sang ayah mendengar monster itu pergi, jadi dia duduk untuk menghibur putrinya. Dia menyuruh putrinya untuk membayangkan dirinya di pantai. Gunakan mulutmu untuk meniup angin laut. Suasana hati gadis itu berangsur-angsur stabil.
Tapi sekarang monster itu kembali. Mereka tidak tahu apakah mereka sudah ditemukan. Hanya bisa mengikuti arah kaki monster ke pintu kelas luar. Hentikan hari di kepala mereka. Ayah menggunakan matanya untuk berbicara dengan ibu. Jangan bicara, itu tidak akan mendeteksi kita. Ibu langsung mengerti. Tapi ketika dia menoleh, dia tahu. Pegas utama boneka gadis tersangkut di sekrup. Keong yang sudah murah lebih mudah dikocok. Mereka segera mengambil boneka itu dan memotong punggungnya dengan pisau untuk mengeluarkan speaker. Lalu hancurkan. Tapi inilah ketenangan sebelum badai datang. Kait pintu perlahan bergerak. Mereka hanya bisa berdoa dengan rantai besi agar mereka tetap kuat. Tapi monster di luar terlalu kuat. Rantai besi putus. Melihat bahwa pintu besar tidak akan bertahan lebih lama, sang ayah segera pergi mencari alat untuk memperkuat pintu besar itu. Sang ibu memanjat untuk memblokir pintu untuk mengulur waktu. Tapi ketika sang ayah membawa batangan besi, kemudian daya tahan pintu telah mencapai batasnya. Dilempar oleh monster. Sepasang mata biru muncul di depan matanya. Sang ayah menikam istrinya dengan sebatang besi untuk melindungi istrinya. Tapi itu hanya bisa dipukul mundur. Lalu tutup pintu besar itu lagi. Monster diam bercokol di atas pintu. Pada saat ini, ada suara yang sangat keras di dalam ruangan. Berteman dengan monster yang masuk. Mereka mendobrak pintu. Sekelompok monster mengepung pintu. Lari cepat. Monster melompat turun. Sang ibu melemparkan lampu minyak tanah ke arah pintu dan membakar tirai. Gunakan loker di atas. Bentuk api besar yang dapat menahan mereka untuk sementara waktu. Gadis itu menemukan bahwa dia bisa melarikan diri melalui pintu ventilasi. Sang ayah menghancurkan balok kayu. Biarkan ibu pergi dulu untuk melihat situasinya. Setelah menentukan aman, tarik putrinya keluar. Ketika giliran ayah untuk keluar, dia terjebak di saluran ventilasi. Saat yang mendesak. Sang ayah menyuruh ibu untuk memegang tangannya dengan kuat kemudian menggunakan inersia untuk memutar tulang belikat. Tapi sang ayah tidak punya waktu untuk peduli dengan rasa sakitnya. Sebelum monster itu datang, sang ibu menariknya keluar. Tapi ketika dia setengah bangun, satu kaki dicengkeram oleh monster itu. Ayah tahu, jika masih ada dendam, tidak ada yang akan lolos. Kemudian dia menyuruh istrinya untuk merawat putri mereka dengan baik. Kemudian jatuh lurus ke bawah. Dia berniat mengorbankan dirinya untuk membeli waktu bagi putrinya untuk melarikan diri. Sang ibu melihat suaminya dicabik-cabik oleh monster. Meski sangat menyakitkan di hatiku, tapi hanya itu yang bisa kulakukan di hadapanku. Dia harus segera mengeluarkan putrinya dari sini. Mereka pergi ke hutan untuk menghindari perburuan monster. Sampai helikopter tentara datang dan menjatuhkan jaring di sekitar hutan. Ternyata saat penyakit itu baru saja merebak. Para ilmuwan tidak dapat menemukan asal penyakit. Mereka segera bergabung dengan pemerintah untuk mengebom kota-kota kecil. Niat untuk mencekik cacing saat masih dalam kepompongnya. Tapi mereka mengandalkan pemahaman mereka tentang kota kecil. Berlindung di terowongan pertahanan udara ini pada waktunya untuk bertahan hidup. Tapi sang ibu menemukan luka di tangannya. Darahnya tidak berhenti mengalir, tetapi juga membusuk dengan cepat. Mereka sadar bahwa penyakit dapat ditularkan melalui udara. Dan mereka semua terinfeksi. Hanya bisa hidup sementara di terowongan untuk menghindari bencana. Monster bermata biru yang mereka katakan adalah tentara bertopeng. Tentara mengambil darah ibu dan anak. Dia kemudian mengangkat senjatanya dan bersiap untuk menembak mati mereka. Pada saat komandan memberi perintah, dia tiba-tiba diserang dari belakang. Setelah jatuh, wajah ayah yang penuh darah muncul. Mereka seperti Hulk. Setelah kehilangan kendali, dia berubah menjadi zombie. Kekuatan dan kecepatan keduanya beberapa kali lebih tinggi dari orang normal. Suatu kali dia membunuh 4 tentara. Tapi sulit untuk mengalahkan mereka sendirian. Tapi prajurit lainnya langsung menembaknya. Pembuluh darah di wajah ayah berangsur-angsur menghilang. Melihat suami jatuh di depan, putrinya juga akan dieksekusi. Sang ibu tidak bisa menahan emosinya lagi dan membawa putrinya untuk melarikan diri. Dia memikat para prajurit ke tempat parkir yang ditinggalkan.
Manfaatkan medan untuk menerbangkannya satu persatu. Tapi seorang tentara di kejauhan menembak dan menembak jatuh sang ibu. Ketika dia hendak menyelesaikan ibu, putrinya muncul di atap. Sambil bersiap untuk membunuh prajurit itu, sang ibu berteriak untuk menghentikan gadis kecil itu. Sang ibu tidak ingin melihat putrinya berubah menjadi mesin pembunuh. Tapi gadis-gadis secara bertahap berubah menjadi zombie yang tidak bisa mengendalikan tubuh mereka. Berbalik dan melompat ke arah ibu. Sang ibu hanya bisa meneriakkan nama putrinya. Kamu bisa melakukan itu. Anda bisa melakukannya, Zozo. Anda bisa berhenti. Zozo, itu benar. Kembalilah ke ibu Zo. Melihat seorang gadis mencoba mengendalikan dirinya sendiri. Sang ibu tahu bahwa putrinya bukan lagi gadis kecil yang bersembunyi di bawah tempat tidur saat itu. Kemudian mereka saling berpelukan erat. Pada saat ini, helikopter muncul di langit lagi. Mereka memulai perjalanan pelarian mereka lagi. Mereka bersembunyi di bawah terowongan. Di tengah jalan, mereka mendengar nama seorang gadis. Tanpa diduga, itu adalah anak laki-laki di sebelah. Anak laki-laki itu menemukan mantel yang hilang dari gadis itu saat melarikan diri. Kemudian bawa mereka ke pintu saluran pembuangan. Ternyata selama pertempuran pengeboman sebelumnya, kalian berhasil bersembunyi di bawah selokan. Setelah mengetahui mereka terinfeksi, mereka hanya tinggal di sana. Tapi saat ini orang tidak peduli siapa yang terinfeksi atau tidak. Karena hanya memiliki kekasih biasa di samping mereka sudah cukup bagi mereka untuk terus hidup.